Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nuga AN, dimana channel ini akan membahas tradisi Bugis membuang telur. Kebudayaan merupakan salah satu karya yang menunjukkan kemajuan peradaban manusia. Secara sederhana, kebudayaan sebagai keseluruhan sistem berupa gagasan, aktivitas, dan menjadi milik bersama melalui proses tertentu suatu daerah. Alasan sebab itu tak heran jika di setiap daerah dapat dijumpai kebudayaan yang beraneka ragam. Di daerah Bugis ada tradisi unik yang sampai hari ini masih tetap dipertahankan, yaitu tradisi buang ayam. Tradisi buang ayam ini dilakukan saat ada salah satu anggota keluarga yang menikah. Membuangnya pun tak boleh sembarangan. Ayam hanya akan dibuang saat rombongan pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Itu pun jika tersebut melewati jembatan yang di bawahnya mengalir sungai yang besar. Tradisi ini konon telah ada sejak zaman animisme dan dinamisme. Berbagai mitos yang banyak beredar di kalangan khalayak memberitahukan bahwa tradisi membuang ayam ini bertujuan agar arwah ataupun penunggu dari sungai tidak mengganggu rombongan yang sedang melewati sungai. Para orang tua yang masih percaya dengan hal-hal berbau mistis meyakini bahwa jika mereka tidak melaksanakan tradisi ini, maka kesialan akan menimpa keluarga mereka. Banyak kalangan, khususnya kaum agama, menilai bahwa tradisi ini merupakan kegiatan yang mengandung kemusyrikan, karena mereka menganggap ada ketakutan dari selain Allah yang dapat memberi kemudaratan kepada manusia. Walaupun mendapat kritikan yang cukup pedas dari kaum agama, tetap saja orang-orang yang teguh pada keyakinan akan hal-hal mistis ini mencoba melestarikannya dengan alasan bahwa telah dilakukannya oleh leluhur mereka dan mereka tidak berani untuk menentangnya. Tradisi buang ayam ini sebenarnya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dicermati, mengingat kultur budaya masyarakat Bugis yang dikenal cukup agamis. Hampir di setiap kampung ada ustadz. Berbagai majelis ta'lim pun rutin digelar tiap minggunya. Tapi mengapa tradisi yang dianggap oleh kaum agama sebagai perbuatan syirik ini masih tetap eksis? Berbagai argumen pun banyak mengemuka terkait dengan fenomena ini. Ada yang mengatakan bahwa meskipun mereka telah memeluk agama Islam, akan tetapi rasa akan memiliki warisan tradisi leluhur tak akan pernah mereka tinggalkan, meskipun itu dianggap pelanggar syariat. Ini merupakan salah satu dampak negatif yang berkembang di masyarakat, meskipun dampak positifnya juga ada. Menjaga warisan leluhur merupakan suatu keharusan, tapi sikap memilah apa-apa yang harus dijaga dan dilestarikan juga tak kalah pentingnya. Jangan sampai niat baik merusak kegiatan keagamaan kita. Membuang telur ketika hendak melewati sebuah jembatan sampai sekarang masih juga kita jumpai. Hal itu dilakukan karena anak atau bayinya berharap tidak diusik oleh penunggu jembatan. Ia sudah tahu kalau di bawah jembatan itu ada sungai yang dijaga, atau biasa kita dengar tori salo atau buaya jadi-jadian. Mengapa orang tua dahulu membuang telur ke sungai sebelum melintas untuk mendeteksi apakah adanya buaya atau tidak? Sebab dahulu belum ada jembatan seperti sekarang. Apabila air bergelembung bertanda adanya buaya,
dalam keadaan seperti itu berpikir untuk menyeberangi sungai. Salah satu usaha agar menyeberang dengan aman, mereka membuat leteng atau titian yang biasanya terbuat dari batang bambu. 2 atau 3 batang bambu disatukan kemudian diikat. Untuk menjaga keseimbangan, mereka membuat pegangan di sisi tiang. Orang dulu apabila hendak mendirikan rumah, terlebih dahulu harus menyiapkan ayam bertujuan untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Sebab dahulu masih hutan belantara, tidak seperti sekarang, hutan kebanyakan gundul. Dengan ayam mereka bisa tahu adanya binatang buas seperti harimau, babi, dan sejenisnya. Jadi ayam itu bukan sesajen bagi makhluk gaib, melainkan untuk mendeteksi keberadaan hewan buas. Oleh sebab itu, rumah orang dahulu tinggi-tinggi tiangnya untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Nah, sekarang apa masih mau potong ayam? Anda yang menentukan, kami hanya mengabarkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, buang telur saat hendak menyeberangi sungai atau hendak melewati sebuah jembatan kerap kita jumpai hingga sekarang, apalagi pertama kali hendak melintas di jembatan yang dianggap keramat. Apabila setelah membuang telur 1 atau 2 biji kemudian muncul gelembung atau buih, maka dipastikan sungai itu dihuni oleh buaya. Cerita Bugis turun-temurun. Konon suatu ketika ada seseorang dalam perjalanannya tiba di pinggir sungai. Dalam perjalanannya itu ia membawa doko atau bekal dalam perjalanan seperti nasi, telur, cabai, dan lain sebagainya. Ia bertanya kepada Lamelong, "Tabe, maga yai saloe, macenne gaya raga mandralen?" Yang artinya, "Maaf, bagaimana ini sungai? Apakah airnya dangkal atau dalam?" Lamelong pun menjawab, "Ajak na iya mutanai, tan niat tekemmu." Yang artinya, "Jangan bertanya sama saya, tanyalah tongkatmu." Mendengar jawaban seperti itu, orang tersebut hanya berdiri melongo terheran-heran. Dalam hatinya bertanya-tanya, mengapa mendapat jawaban seperti itu? Barangkali ini orang tidak waras. Lalu ia bertanya lagi kepada Lamelong, "Tabe, yai saloe engka ya rega dega buajana?" Yang artinya, "Maaf, ini sungai, apakah ada buayanya atau tidak ada buayanya?" Lamelong menjawab, "Ajak na ya mutanai, tanai widokomu." Yang artinya, "Jangan bertanya sama saya, tanyalah bekalmu." Lagi-lagi orang itu semakin tidak mengerti mendapat jawaban yang mendongkolkan itu. Padahal ia bertanya baik-baik. "Oh iya, terima kasih baliadammu." Yang artinya, "Terima kasih atas jawabanmu." Jawaban kepada Lamelong. Sepeninggal Lamelong, orang itu duduk sendiri di pinggir sungai sambil berpikir dan merenungkan apakah sebenarnya makna jawaban atas pertanyaannya kepada Lamelong. Selanjutnya, untuk mengetahui dangkal atau dalam sungai, ia mau melakukan dengan caranya sendiri. Lalu ia menjulurkan kakinya ke sungai. Dijulurkannya semakin dalam, ia pun ikut kecebur ke sungai. Ia bergegas naik kembali ke pinggir sungai dengan pakaian basah kuyup. Ia pun merenung, inilah barangkali maksud jawaban dari Lamelong. Tanya tongkatmu untuk mengetahui dangkal atau dalamnya air sungai. Tak terasa, jelang rembang petang, perutnya keroncongan, ia membuka bekalnya, lalu makan dengan lahapnya. Tiba-tiba, telur yang hendak ia makan jatuh ke sungai. Ia berdiri bermaksud mengambil telurnya. Yang si mata wayang itu, tiba-tiba ia melihat air sungai bergelembung. Ih, telurnya keduluan dimakan buaya. Ia pun kembali berpikir, inilah maksud Lamelong kalau hendak menyeberang sungai
Tanyalah doko-dokomu, artinya doko itu berisi telur. Orang itu pun dalam hati terima kasih kepada Lamelong. Kemudian ia memutuskan untuk menyeberangi sungai itu. Nah, sekarang pertanyaannya satu, masih adakah di antara kita yang suka membuang telur ke sungai? Kedua, masih adakah yang sering melempar atau membuang telur ketika hendak melewati jembatan? Ketiga, masih adakah yang mengutuskan penghuni sungai dan jembatan? Empat, masih adakah yang sering membuang telur di atas jembatan Palaka? 5. Bukankah makhluk yang paling mulia ciptaan Tuhan adalah manusia? 6. Silakan berpikir dan renungkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.